Makanya keluar fatwa namanya zakat pendapatan dan jasa atau zakat profesi. Jadi ada juga zakat profesi. Kalau dikeluarkan zakat profesinya, kemudian uangnya kita tabung, tidak perlu lagi dikeluarkan zakatnya. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahral mubarak. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi rasulihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah tarwih rahimakumullah. Memang berbeda rasanya berdiri yang ada mimbarnya dengan berdiri yang tidak ada mimbarnya. Dan saya yakin ibu-ibu lebih senang laki-laki yang tahan berdiri. Jamaah tarwih rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya memesankan dua hal. Yang pertama adalah hafidhu ala shalah, jagalah salatmu. Yang kedua adalah ittaqun nisa au hafidhun nisa, jagalah wanitamu. Kenapa sholat? Karena sholat itu tiangnya agama. Kenapa tosing perempuan disuruh jagai? Karena perempuan tiangnya negara. Jadi sama-sama punya tiang. Yang satu tiangnya agama, yang satu tiangnya negara. Kalau bapak-bapak yang punya tiang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memesankan agar kita menjaga perempuan. Kenapa? Karena baik dan buruknya satu negara tergantung bagaimana perempuan atau istri kita mendidik anak-anaknya untuk menjadi pemimpin di satu negara tersebut. Jadi kunci baik dan buruknya negara tergantung wanitanya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, man ahaqqun nas bi sahabati?" Siapa yang lebih pantas saya hormati? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Umuka, ibumu." Bertanya lagi nih sahabat, "Summa man?" Siapa lagi? "Umuka, ibumu." "Summa man?" Siapa lagi? Dijawab kembali oleh Rasulullah, "Ummuka." "Summa man?" Baru dijawab oleh Rasulullah, "Abuka," bapakmu. Jadi ibu, berapa tadi ibunya? Berapa? 3. Bapaknya 1. Berarti 3 ibu, 1. Setuju Jaki? Tidak setuju rupanya yang di belakang. Maksudnya bukan itu. Maksudnya penekanannya adalah hormati ibumu. Ya. Jadi yang setuju itu 3 ibu, 1 bapak yang laki-laki. Apalagi yang di depan lebar-lebar senyumnya. Mudah-mudahan hanya senyumnya, nyalinya belum tentu. Sebab suatu saat saya pernah coba sama istriku, "Mama, bisa gak menikah lagi?" Kapan bilang istriku, "Bisa. Yang penting langkahi dulu 3 syaratnya." Syarat yang pertama, cari perempuan yang lebih cantik daripada saya. Syarat yang kedua, cari perempuan yang lebih muda daripada saya. Dan syarat yang ketiga, asalkan siap Jaki disunat 2 kali. Ini yang bahaya. Jadi Jaki macam-macam sama perempuan. Perempuan itu kelihatannya lemah, tapi belum pernah saya lihat perempuan cari obat kuat. Yang sering cari obat kuat laki-laki. Jadi siapa yang lemah? Laki-laki. Hanya perempuan yang mampu menghidupkan barang yang mati dan mematikan barang yang hidup. Maksud saya kompor gas.
bukan yang lain, kompor gas. Kenapa? Karena perempuan kalau di dapur mau masak nih, hidupkan kompor gas. Begitu masakannya sudah masak, dia matikan. Jadi jamaah tarawih rahimakumullah, bahkan diberikan ilustrasi oleh Rasulullah SAW. Surga itu ada di bawah kaki, di bawah telapak kaki perempuan. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Belum ada riwayat surga itu ada di telapak kaki bapak. Jadi luar biasa itu ibu. Bisa dilihat yang paling sibuk itu kalau bulan Ramadan adalah ibu-ibu. Kalau bapak-bapak masak masakannya baru dikopi bangun sahur. Tapi ibu-ibu jam 3 sudah bangun. Sebelum tidur sudah memasak lagi. Pulang dari tarawih. Itu artinya perjuangannya ini ibu-ibu luar biasa. Bahkan kalau dilimpahkan itu rasa sakitnya melahirkan ke bapak-bapak bisa pingsan 3 kali. Coba bayangkan. Tapi karena kuatnya itu perempuan, iya, makanya yang mampu untuk menahan rasa sakit itu adalah perempuan. Kalau 1/2 darahnya perempuan itu keluar, dia masih bisa hidup. Itu dalam satu penelitian. Tapi kalau laki-laki 1/2 darahnya keluar, tenang, dia sudah tidak ada. Itu artinya kekuatannya perempuan luar biasa. Oleh karena itu, jagai pasangan. Rasulullah SAW memberikan pesan, khairukum khiyarikum linisaikum. Laki-laki yang terbaik itu adalah laki-laki yang mampu memuliakan istrinya. Laki-laki yang terbaik itu adalah laki-laki yang mampu memuliakan pasangannya. Dan pesan Rasulullah berikutnya adalah jaga sholat. Ya, mumpung kita di bulan Ramadan, kita perbanyaklah literasi keagamaan, terutama tentang tata cara ibadah. Jangan sampai kita menjadi umat Islam yang sedikit kaget-kagetan. Yang mana tahu situ umat Islam kaget-kagetan, kaget kalau ada tata cara ibadah yang dia lihat, yang belum pernah dia lihat sebelumnya, padahal bisa jadi itu ada riwayatnya. Jadi kalau lihat ke orang yang selesai takbir, kadang itu tangannya begini, bisa jadi juga itu ada riwayatnya. Kadang juga tangannya begini, kadang di sini, yang biasanya kita lihat. Kadang juga tangannya begini. Kenapa? Karena pada saat itu sementara perang, jadi sementara bersiap memegang, jadi sholatnya dalam keadaan begini. Kadang juga kita lihat sholatnya siap seperti ini. Ya, bisa jadi itu ada riwayatnya. Ketika tasyahud juga ada yang kita lihat begini, ada yang digoyang-goyang. Yang tidak ada riwayatnya itu ketika tasyahud, asyhadu alla ilaha. Ini tidak ada riwayatnya. Kemudian makana pakinta kirang bosku. Ini tidak ada riwayatnya. Oleh karena itu, perbaiki literasi agama. Dan yang terakhir adalah, mumpung ini banyak orang yang membayar zakat, infak dan sedekah, saya tadi siang sedikit terheran-heran. Kenapa? Ternyata ada orang yang mampu membayar zakatnya 1 miliar rupiah. Itu saya kaget-kaget. Kenapa ya? Berapa itu nolnya di tabungannya? 1 miliar dia serahkan ke Basnas Kota Makassar. Kenapa? Karena kebetulan saya ada di grup. Karena saya bekerja di Basnas Provinsi Sulawesi Selatan. Dan Masya Allah, kemungkinan kalau kita bekerja tidak sampai 1 miliar tabungan. Tapi orang ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tambah rezekinya. Amin. Itu berzakat sampai 1 miliar rupiah, dan itu adalah zakat mal, bukan zakat mall. Berbeda zakat mal, zakat mall. Yang mall itu yang banyak sekarang di mall. Bagaimana tahun itu zakat harta? Zakat harta adalah zakat yang kita keluarkan atas kepemilikan harta kita selama setahun yang melebihi nisab. Nisab itu adalah batas seseorang dikenakan wajib zakat. Batasnya adalah 79 juta. Jadi kalau ada wanita 79 juta, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Tidak banyak, di 2,5%. Sekitar tidak sampai di 2 juta. 1.800.000.
Iya. Tapi itu kan 1.800.000 besar nih, bisa dapat HP baru. Oleh karena itu para ulama kontemporer, ulama mutaqaddimin mengatakan kalau tidak mau ki disiplin, tidak mau ki langsung besar zakat, tak cicil ki. Makanya keluar fatwa namanya zakat pendapatan dan jasa atau zakat profesi. Jadi ada juga zakat profesi. Kalau dikeluarkan zakat profesinya, kemudian uangnya kita tabung, tidak perlu lagi dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena sudah bersih uang itu yang kita tabung. Jadi saran saya, kalau bapak-bapak sudah punya gaji atau ibu sudah punya gaji 6.600.000, maka wajib keluar zakatnya 2,5%. Tidak banyak ji, cuma 166.000. Jadi 166.000 dari gaji kita 6.600.000. Artinya itu sangat sedikit, hanya 2,5%. Ya, bukan hak kita itu, tapi hakul lisaili wal mahrum. Haknya orang yang tidak mampu, para fakir dan miskin. Ya, dua disebut di dalam Al-Quran, as-sa'il yang kelihatan meminta, dan al-mahrum ini yang perlu kita lirik. Terutama kalau ada zakat fitrah, al-mahrum ini yang kita lirik. Siapa itu al-mahrum? Al-mahrum? Al-mahrum adalah orang yang tidak mampu tapi malu untuk meminta-minta. Nah, ini yang tidak banyak kita lihat di lapangan. Yang banyak kita lihat di lapangan adalah orang-orang yang meminta, bahkan ada yang jadikan profesi. Ada surat kabar itu saya baca, ternyata penghasilan gepeng dan peminta bisa 300 sampai 700.000 per hari. Nah, kalau ustaz kan, kalau ustaz per malam kan tidak segitu. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah al-mahrum, ya, bukan almarhum. Kalau almarhum itu yang sudah tidak meninggal, tapi ini adalah al-mahrum, artinya orang yang tidak mampu. Contohnya siapa? Orang jompo, yang malu Tommy kalau meminta. Jadi kalau ada zakat fitrah atau zakat mal terkumpul di masjid kita, ini yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Cari mereka di sudut kota mana mereka yang tidak mampu. Ya, jadi itu tadi keputusan 79 juta per tahun atau 6.600.000 per bulan dari nisab wajib zakat itu sudah ditentukan oleh Basnas. Dasarnya adalah Al-Quran tentang zakat mal, kemudian ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri Agama nomor 31 tahun 2019, ditetapkan juga oleh keputusan Basnas tentang ketetapan zakat pendapatan dan jasa atau zakat mal. Jadi wajibnya double ini, dari agama wajib, ada yang lagi peraturan Menteri Agamanya wajib lagi, ditambah lagi peraturan dari Basnas yang memiliki kewenangan dalam koordinasi dan memiliki kewenangan dalam regulasi zakat, gerakan zakat nasional. Jadi 3 kewajiban. Ya, menurut para ulama, kalau 3 kewajiban, wajib, tambah lagi wajib, tambah lagi wajib, artinya sudah wajib muakkad. Jadi tidak bisa mengelak. Kenapa? Hukmul wali yarfa'ul khilaf, ini usul fikih. Kalau sudah ada aturan pemerintah, maka jatumi khilaf, jatumi pendapat ini, pendapat itu. Dan alhamdulillah sudah ada contohnya dari pemerintah kita. Mulai dari Bapak Presiden melakukan zakat serentak di Istana Negara. Ya, saya lagi di provinsi melayani zakatnya Bapak Gubernur juga sama, serentak di kantor pula gubernur disertai dengan OPD atau organisasi pemerintah daerah tingkat provinsi. Kemudian Bapak Wali Kota juga sama, dilayani oleh Basnas Kota Makassar, melaksanakan zakat serentak di Anjungan Pantai Losari disertai dengan sholat subuh berjamaah. Jadi ada nih contohnya dari pimpinan tak, sisa kita mami. Ya, mau ikut pendapatnya siapa? Padahal ada nih dari ulama, ada nih dari pimpinan,
Kemudian ada juga beberapa keputusan. Jadi tunaikan zakat tak. Mumpung paling mudah itu menghitung zakat Malta adalah haulnya adalah bulan Ramadan. Apa fungsinya zakat? Fungsinya dua. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum mutazakkihim biha. Jadi nasucikan ki hati tak, nasucikan ki jiwa tak. Kemudian yang kedua fungsinya adalah waktu zakih, disucikan juga harta tak. Jadi bersih harta tak, baru kita kasih kepada keluarga tak. Sebab itu yang susah kalau gaji sudah masuk di istri, susahnya juga dikeluarkan zakatnya. Sebab istri itu pintar memegang uang, dan istri yang soleha ciri-cirinya adalah pandai mencari uang, termasuk uangnya suaminya. Jadi kalau bisa sebelum dikasih istri dan keluarga keluarkan mimin zakatnya sedikit sekali. Justru dengan zakat itu bisa menenteramkan hati tak. Karena dikhawatirkan kalau tidak keluar zakatnya kita makan haknya orang yang tidak mampu. Ya. Bisa juga kita tidak keluarkan zakatnya, akhirnya uang itu akan mencari jalurnya sendiri untuk keluar yang kita tidak sangka-sangka. Oleh karena itu saya rasa masyarakat kita adalah masyarakat dermawan, artinya semuanya pasti pernah melakukan zakat, infak dan sedekah. Sisa infak dan sedekah itu di mana disalurkan? Belum ada contoh dari Nabi zakat itu disalurkan langsung kepada penerima manfaat oleh seorang muzakki, tidak pernah. Jadi tidak pernah itu mencontohkan Nabi, mau kak berzakat deh, keluarga ku mau ku kasih, tidak pernah. Kalau infak dan sedekah sering dicontohkan oleh Nabi, tapi kalau zakat secara syar'i maka ikuti tuntunan Rasul, bayarlah zakat tak di institusi yang resmi. Dulunya namanya Baitul Mal yang dibentuk oleh Rasulullah karena Rasul pada waktu itu bertugas sebagai presiden. Sekarang Baitul Mal berubah menjadi Basnas, Badan Amil Zakat Nasional milik pemerintah. Jadi Basnas itu adalah lembaga pemerintah non struktural, sama dengan BPK, sama dengan KPK, sama dengan Panwas, ya semuanya adalah badan. Jadi secara syariahnya memang itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah kami terus terang Basnas Sulawesi Selatan itu belum optimal dalam gerakan pengelolaan zakat. Kenapa? Potensi zakat di Sulsel itu menurut Puskas, Pusat Kajian Riset Basnas, itu 7 triliun rupiah. Itu potensinya. Nah baru bisa dikumpul dan dicatat pada tahun 2021 baru 155 miliar. Artinya belum sampai 0,2%. Kita bisa kumpul. Oleh karena itu kami mohon kesadarannya bayar ke zakat melalui institusi resmi atau melalui masjid yang sudah dibentuk oleh UPZ atau unit pengelola zakat. Mudah-mudahan masjid sudah terbentuk. Ya, mudah-mudahan masjid ini sudah terbentuk UPZ-nya. Artinya ketika sudah terbentuk maka sudah sesuai dengan syariah Islam dalam pengelolaan zakat fitrah atau melalui zakat mal. Dan kalau sudah terbentuk UPZ-nya berarti sudah zakat tak sudah dicatat oleh negara. Ya. Oleh karena itu sekali lagi mari tunaikan zakat fitrah tak sebelum khotib naik ke mimbar. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.